Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan jaringan saraf pada manusia. Pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf, neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, dan saraf pusat ke organ lainnya. Bagian jaringan saraf manusia. 1. Sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan luar melalui indera. 2. Sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan respon terhadap keadaan sekitar. 3. Mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Jenis-jenis jaringan saraf. 1. Sel saraf sensorik atau neuron sensori. 2. Sel saraf motorik atau neuron motor. 3. Sel saraf penghubung atau neuron intermediat. Fungsi jaringan saraf. 1. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi menyampaikan rangsangan dari penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf sumsum tulang belakang dan otot. 2. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang membentuk rantai menghubung sistem saraf pusat dengan saraf sensorik. Selanjutnya saya persilakan untuk Nuliana dari Sudi. Oke, jadi baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi syarat. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan berupa perintah dari sistem saraf menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Nah, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan lagi proses cara kerja jaringan saraf pada manusia. Di sini jaringan saraf manusia bekerja dibantu oleh saraf khusus yang disebut dengan neuron. Ketika tubuh menerima rangsangan, reseptor akan mengirim informasi ini dalam bentuk impuls berupa arus listrik untuk ke saraf sensorik. Selain itu, sinyal pesan tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumsum tulang belakang. Di sini sumsum tulang belakang terbawa ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, di sini yang berbentuk akson, berbentuk jaringan-jaringan, di sini kayak bentuk mencangkak ya. Selain itu, nah di sini yang berwarna merah ini ada di bagian badan sel. Nah, ini yang berupa inti sel ini terdapatnya di bagian sini ya. Oke. Mengenai arah rangsangan ini dia mengarah ke atas bagian-bagian di sini ya. Selebihnya itu seakan dendrom. Nah, dendrom ini bentuknya seperti ini ya.
Selanjutnya indra. Nah, indra ini kayak bentuknya seperti berakar ya, anak-anak. Selanjutnya di sini, nah dendrit ini dia ini seperti berupa jaring-jaring, jaring-jaring. Nah, yang merah ini, yang merah sama hitamnya ini ada badan sel. Nah, badan sel ini dia akan terbawa kepada akson. Nah, dari akson tersebut mengarahkan arahnya ini mengarah ke arah rangsangan tersebut. Nah, dari rangsangan ini dia akan menuju terbawa ke ini ke bentuk-bentuk jaringan ujung akson. Nah, selanjutnya sel saraf bipolar. Nah, sebelum sel saraf unipolar, nah di sini kan berbentuk jaring-jaring, terus kemudian di tengah-tengahnya ini dari otak, nah ini kan dari tengah-tengah, dari otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sini ada dendrit. Di sini akson, nah, efektor pada sel otak. Nah, artinya otak ini akan efektif pada sel otak ini akan membawa sebuah rangsangan yang artinya di sini akan menerima rangsangan. Di sini akan menerima rangsangan. Nah, selanjutnya di sini ada sel saraf neuron. Nah, di sini nih ini kan berbentuk jaring-jaring. Di sini ada dendrit, badan sel. Nah, di tengah-tengah ini ada inti sel, sinapsis, kemudian ada akson, selubung myelin. Kemudian di sini sel saraf sensorik. Nah, sel saraf sensorik ini di sininya kan di sini kan kalau kita lihat berbiji-biji ya. Nah, dia bentuknya seperti ini, ada ke warna ungu ya. Nah, di sini sel saraf sensorik ini adalah saraf yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan penerima atau rangsangan menuju ke sel saraf pada penghubung atau sistem saraf sumsum tulang belakang ya. Nah, kemudian di sini ada sel saraf penghubung. Nah, sel saraf penghubung ini, nah di sini kan di sini akan dari sini dia akan menerima dari sini, dari sel saraf sensorik dia akan menerima dia akan berhubungan ke sel saraf penghubung. Nah, sel saraf penghubung ini bertujuan untuk membentuk rantai penghubung pada sistem saraf pusat dengan saraf sensorik dari sini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel saraf monotorik. Sel saraf monotorik ini berbentuk begini ke jangkak-jangkak ya. Nah, dari sini dia akan mengoper ke bagian sini. Nah, dari sini nih kita tahu bahwa akan terlihat bagian-bagian seperti akar. Nah, sel saraf monotorik ini saraf yang sangat berfungsi untuk mengirim dari sel saraf sensorik ke sel saraf penghubung, dia akan menerima ke sel saraf monotorik. Nah, sel saraf monotorik ini sistemnya untuk mengirim atau berupa perintah dari sistem saraf menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan sebuah respon. Nah, demikian itu saja. Terima kasih.